Selamat datang kembali. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang cyber attack. Nah, cyber attack merupakan serangan yang biasa dilakukan dalam dunia maya. Tak hanya itu, serangan ini juga berguna untuk menyerang sebuah sistem. Nah, pada chapter kali ini kita akan belajar beberapa serangan dari cyber attack, yaitu yang pertama ada DOS versus DDoS, deface, carding, sniffing, MITM, brute force attack, XSS, dan juga SQL injection. Nah, mulai dari DOS versus DDoS, di mana DOS yaitu kepanjangan dari Denial of Service, sedangkan DDoS merupakan kepanjangan dari Distribute Denial of Service, merupakan serangan yang dilakukan seseorang dengan cara membanjiri sumber daya pada target yang ditentukan. Nah, jika teman-teman perhatikan, ilustrasi di bawah, yaitu perbedaan yang mencolok dari dua serangan ini, yaitu DOS merupakan serangan yang dimana hanya menggunakan satu perangkat saja. Sedangkan DDoS menggunakan banyak perangkat atau bisa disebut juga mendistribusikan serangan ke perangkat lain, namun dengan target yang sama, seperti itu. Itu untuk DOS versi DDoS. Nah, lanjut, ada deface, di mana deface ini merupakan serangan yang dilakukan pada sebuah website dan berakhir dengan pengubahan tampilan halaman. Nah, deface ini jika teman-teman perhatikan gambar di samping merupakan salah satu aksi deface pada sebuah website, di mana seorang attacker mengganti tampilan default dari website tersebut dengan tampilan yang dia inginkan. Nah, biasanya deface ini dilakukan dengan cara menggunakan celah keamanan pada website tersebut, seperti itu. Nah, lalu ada juga carding. Nah, carding ini merupakan sebuah tindak kejahatan yang dilakukan dengan memanfaatkan kartu kredit yang digunakan dari orang lain. Nah, carding biasanya serangan dilakukan oleh attacker untuk membeli barang, namun dengan menggunakan kartu kredit orang lain yang telah diketahui informasinya. Seperti itu. Itu untuk carding. Lalu ada juga sniffing dengan tanda kutip analis. Nah, kenapa kok analis? Karena sniffing ini merupakan sebuah tindak kejahatan di mana seorang melakukan penyadapan dalam sebuah jaringan internet dengan tujuan untuk mengambil informasi sensitif. Nah, jika teman-teman perhatikan, pada ilustrasi di bawah, attacker di sini menempatkan dirinya di tengah-tengah, yaitu di tengah-tengah antara dua belah pihak yang sedang mengirimkan pesan dan sedang menerimanya juga. Nah, sniffing ini hanya berfokus pada analisa, di mana attacker hanya dapat melihat informasi yang dikirimkan oleh korbannya, tanpa bisa melakukan perubahan. Nah, ada juga MITM, dengan tanda kutip yaitu attack, merupakan sebuah serangan di mana seseorang menempatkan dirinya di tengah-tengah antara komunikasi dua belah pihak, juga dapat mengubah pesan dari komunikasi yang sedang terjadi. Nah, serangan ini hampir mirip dengan serangan sniffing, namun bedanya attacker dalam serangan ini dapat menganalisa dan mengganti pesan yang dikirimkan oleh korban dengan sesuka hati. Nah, posisi attacker di sini juga mirip, yaitu berada di tengah-tengah antara dua belah pihak, seperti itu. Nah, itu untuk MITM. Perbedaan dengan sniffing, di mana sniffing hanya bisa menganalisa, sedangkan MITM dia dapat menganalisa dan mengubah juga, seperti itu. Nah, lalu ada juga serangan brute force attack, merupakan serangan dengan berfokus menggunakan kombinasi yang digunakan untuk mendapatkan akses ke dalam sebuah sistem yang dituju. Contoh di sini yaitu brute force password, di mana teman-teman dapat memperhatikan gambar di kanan, di mana terdapat sebuah percobaan penggunaan login dengan menggunakan password, namun menggunakan kombinasi yang telah ditentukan sebelumnya. Dan bisa saja password ditemukan dengan kombinasi yang sudah ada. Contoh di sini, password ditemukan dengan value ABC12345, seperti itu. Nah, banyak sekali metode serangan brute force ini. Tak hanya brute force password, ada banyak sekali seperti contohnya brute force directory pada website, brute force request parameter, dan masih banyak lagi. Itu untuk brute force attack. Nah, untuk serangan selanjutnya yaitu XSS, di mana XSS ini berupa injeksi script
yang berbahaya yang dimasukkan ke dalam sebuah aplikasi yang nantinya skrip ini dapat digunakan sebagai alat untuk mendapatkan informasi sensitif berupa token, session, cookie, dan lain-lain. Nah, bahaya dari serangan ini lumayan luas karena dapat mengakibatkan remote pada pengguna lain, mendapatkan informasi token, lalu menggunakannya, dan masih banyak lagi. Nah, itu untuk serangan XSS. Nah, yang terakhir yaitu ada SQL injection. Nah, SQL injection ini merupakan sebuah injeksi perintah SQL yang dimasukkan ke dalam sebuah permintaan yang dikirimkan ke database. Hal ini bertujuan untuk melakukan eksekusi query yang diinginkan yang tidak sesuai dengan query aslinya. Contoh pilotnya yaitu petik OR1 strip-strip, yang maksudnya strip-strip di sini yaitu komen. Nah, jika teman-teman perhatikan query di bawah, penggunaan syarat yaitu username dan password. Namun nilai pada username menggunakan si payload, yang maksudnya petik di sini digunakan untuk menutup petik dari petik sebelumnya. Sedangkan OR1 maksudnya akan menggunakan operator OR dan nilai 1 maksudnya true. Lalu di belakang itu terdapat comment query di mana query selanjutnya tidak akan dijalankan. Maka yang akan dijalankan hanya validasi username dan operator OR true saja. Yang dimana kita tahu penggunaan operator OR akan membaca dengan salah satu syaratnya, salah satu true maka dia true, seperti itu. Nah, efek dari serangan ini juga jangan dianggap remeh, sebab dengan menggunakan kesalahan dalam mengeksekusi query dapat berefek mendapatkan semua informasi dari database, seperti itu. Nah, itu aja untuk serangan dari cyber attack. Selamat berjumpa di video berikutnya.